Selamat pagi semuanya, kita dari grup 7 akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah perkembangan hak-hak asasi manusia yang terdapat 3 abad, yakni yang pertama sebelumnya abad ke-19 atau asal-usulnya dan perkembangan awal dari hak asasi manusia. Yang pertama oleh Magna Carta di tahun 1215, di mana dokumen awalnya yang membatasi kekuasaan raja dan memberikan perlindungan dasar bagi rakyat. Lalu kemudian ada Bill of Rights pada tahun 1689, di mana penetapan hak-hak parlemen di Inggris menandai lahirnya konstitusi modern. Lalu adanya filsafat John Locke, di mana gagasannya tentang hak alamiah atau hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang menjadi landasan bagi liberalisme. Lalu yang terakhir pada perkembangan awalnya hak-hak asasi manusia, yakni Revolusi Amerika dan Prancis, di mana deklarasi hak asasi manusia yang menginspirasi banyaknya negara. Lalu pada abad ke-19 terjadi perjuangan pada borjuasi liberal yang dimana mereka memperjuangkan negara konstitusional dan pengakuan hak-hak individu. Lalu ada juga kaum buruh yang memperjuangkan hak-hak sosial dan ekonomi. Lalu yang terakhir pada abad ke-20 dan tantangan barunya, yakni Deklarasi Universal HAM pada 1948 setelah perang, yakni di mana penegasannya hak-hak asasi manusia secara universal merespons penindasan rezim totaliter. Lalu kemudian perjuangannya negara-negara bekas jajahan di mana menekan hak-hak untuk menentukan nasib sendiri. Kemudian ada juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dimana memperluas cakupan hak asasi manusia. Kemudian yang terakhir pada abad ke-20, yakni tantangan rezim otoriter di mana perjuangan melawan penindasan oleh negara-negara yang berkembang. Dalam kesimpulan, sejarah hak asasi manusia adalah sejarah panjang perjuangan untuk mencapai keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia, sehingga konsep hak asasi manusia terus berkembang dan mengalami seiringnya perubahan zaman dan tantangan baru. Oke, selanjutnya kita akan membahas kontekstualitas dalam sejarah hak asasi manusia. Yaitu adalah kesadaran akan hak asasi manusia muncul dalam konteks modernitas, seiring dengan runtuhnya struktur-struktur sosial tradisional yang sebelumnya melindungi individu dan kelompok. Di masa lalu, masyarakat tradisional tidak merasakan kebutuhan untuk merumuskan hak asasi manusia karena perlindungan individu telah dijamin oleh adat dan tradisi. Namun, perubahan sosial modern menimbulkan ancaman baru yang membuat perlunya rumusan hak asasi manusia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dasar-dasar hak manusia. Dasar dari hak manusia mempertanyakan apakah hak-hak tersebut ditemukan atau diciptakan. Hak-hak asasi tidak dapat diciptakan oleh seseorang filsuf maupun pemikir. Tetapi mereka memainkan peran yang penting dalam merumuskan kesadaran masyarakat tentang hak-hak ini. Misalnya atas hak kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi adalah hak-hak yang disadari melalui pengalaman hidup seperti ancaman maupun penindasan. Proses penetapan suatu tuntutan sebagai hak asasi merupakan hasil dialog dan kesepakatan masyarakat yang seringkali dipicu oleh pengalaman negatif seperti ketidakadilan. Hak-hak ini tidak diciptakan dari udara kosong, tetapi ditemukan melalui refleksi kolektif atas pengalaman manusia. Dan akhirnya diakui secara global seperti yang tercantum dalam Pernyataan Hak-Hak Asasi Manusia PBB 1948. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengelompokan dari hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi liberal. Apa yang dimaksud dari hak asasi liberal? Hak asasi liberal bisa kita definisikan sebagai sebuah ruang kebebasan di mana tidak ada intervensi dari negara atau kekuatan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kita dapat memilih dan juga membuat keputusan atas kehidupan kita sendiri. Contohnya adalah hak kita untuk hidup, hak kita untuk beragama, mencari pasangan, hak untuk bekerja, menyuarakan pendapat, dan lain sebagainya.
Hak asasi aktif atau demokratis. Hak-hak asasi aktif adalah hak atas suatu aktivitas manusia, yaitu hak untuk ikut menentukan arah perkembangan masyarakat. Hak-hak demokratis adalah hak yang menentang anggapan tradisional dan feodal, bahwa orang atau golongan tertentu karena derajat memiliki hak khusus untuk memerintah masyarakat dan menguasai negara. Hak-hak demokratis memiliki dasar keyakinan bahwa semua orang sama derajatnya sebagai manusia dan berhak untuk mengurus diri sendiri. Tidak ada pemerintah sah, kecuali berdasarkan penugasan oleh rakyat, pemerintah sebagai mayoritas rakyat. Hak semua warga negara, termasuk hak menyatakan pendapatnya, hak kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk membentuk perkumpulan politik, dan lain sebagainya. Hak asasi atas perlindungan. Jika hak-hak negatif mencampur tangan negara dalam urusan pribadi manusia, maka dari sini terdapat hal-hal yang berhak dituntut oleh masyarakat. Ini merupakan hak-hak positif karena menuntut itu adalah tindakan yang positif. Hak utama adalah hak atas perlindungan hukum, hak agar suatu pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki itu tidak dibiarkan. Hak-hak yang mau menjamin keadilan perkara pengadilan, seperti larangan terhadap hukum yang berlaku surut. Hak-hak positif ini sebagian besar merupakan keyakinan sejak lama tentang kewajiban dan tugas negara. Implikasi hak atas perlindungan hukum dan pelayanan oleh negara pada umumnya itu adalah tidak boleh ada anggota masyarakat yang tidak mendapat pelayanan hanya karena ia terlalu miskin untuk membayar biayanya. Pelayanan negara terhadap masyarakat adalah sebuah kewajiban dari negara dan masyarakat berhak menuntutnya. Selanjutnya kita akan membahas hak asasi sosial. Jadi apa sih hak asasi sosial itu? Hak asasi sosial adalah bagian dari hak asasi manusia yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kehidupan sosial individu dalam masyarakat. Hak-hak ini juga memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, serta mendapatkan akses yang layak di semua hal yang dibutuhkan. Ada juga contohnya hak-hak sosial yang ada di kehidupan sehari-hari, yaitu hak atas pendidikan, yang dimana setiap orang memiliki hak untuk mendapat pendidikan. Lalu ada hak atas kesehatan, yang dimana orang-orang, setiap individu berhak untuk mengakses layanan kesehatan. Lalu ada hak atas pekerjaan, di mana setiap individu berhak untuk mendapat pekerjaan yang layak dan yang baik. Lalu yang keempat ada hak atas perumahan. Lalu yang terakhir ada hak atas jaminan sosial. Kenapa hak asasi sosial sangat penting? Karena hak asasi sosial berhubungan langsung dengan upaya yang mengurangi ketidaksetaraan sosial. Lalu hak asasi sosial memberikan keadilan dan juga memastikan bahwa semua orang dapat hidup dengan bermartabat dan memiliki hak yang sama dalam masyarakat. Hak-hak asasi sosial ini juga dilindungi oleh undang-undang internasional. Salah satu contohnya yaitu International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Terima kasih. Hak asasi kolektif merujuk pada hak yang dimiliki oleh kelompok atau komunitas, bukan hanya oleh individu. Konsep ini mencakup hak-hak yang memungkinkan kelompok-kelompok tertentu seperti bangsa, etnis, atau masyarakat adat untuk melindungi dan mengembangkan identitas mereka, budaya, bahasa, dan cara hidup. Dan di hak asasi kolektif ini ada 4 hak. Yang pertama adalah hak untuk menentukan nasib sendiri. Jadi hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak bagi suatu kelompok untuk menentukan struktur politik, ekonomi, atau sosial mereka sendiri tanpa campur tangan orang luar. Dan yang kedua ada hak untuk melestarikan budaya dan bahasa. Di sini ada hak bagi kelompok-kelompok tertentu untuk mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya dan bahasa mereka yang ada. Dan ketiga ada hak atas sumber daya alam, hak bagi komunitas atau kelompok untuk mengelola
dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah mereka. Yang 4, ada hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi di hak ini ada kelompok-kelompok untuk terlibat dalam proses pembuat keputusan yang memengaruhi mereka secara langsung. Dan yang terakhir ada hak asasi kolektif, sering dibahas dalam konteks hak-hak masyarakat adat dan minoritas serta dalam kerangka hukum internasional seperti Konvensi ILO 169 tentang pekerja adat dan pribumi dan Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat. Hak asasi yang boleh dibatasi. Sudah kita ketahui bahwa kita tidak bisa tawar-menawar hak asasi manusia, tapi bukan berarti bahwa hak asasi manusia tidak boleh untuk dibatasi. Terdapat beberapa kondisi tertentu di mana hak asasi boleh dibatasi. Salah satu contoh dari itu adalah hak atas kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan pers dalam situasi tertentu. Tetapi pembatasan hak asasi hanyalah sah jika berdasarkan persetujuan UUD disetujui para rakyat hanya sementara waktu. Bisa juga ada ketegangan antara dua hak asasi. Kalau bebas berlebih, maka keadaan sosial juga akan menderita. Namun makin terbatasnya kepentingan yang bersangkutan, maka makin kebebasan harus didahulukan terhadap tuntutan untuk menjaga kesamaan situasi. Lalu berikutnya yaitu hak asasi paling dasar. Walaupun ada yang boleh dibatasi, tetapi tidak semua hak asasi boleh untuk dibatasi, seperti hak-hak yang paling dasar. Dengan alasan apapun, hak tersebut tidak boleh dibatasi sama sekali. Hak asasi yang paling dasar itu bersifat sebagai larangan terhadap tindakan-tindakan yang tidak pernah dapat dibenarkan. Contoh pembunuhan, penyiksaan, dan lain-lain. Salah satu hak asasi paling penting seperti dasar menguatkan hormat terhadap kewajiban manusia untuk mengikuti suara hati dalam hubungannya dengan Tuhan, yaitu hak asasi kebebasan beragama yang telah dinyatakan pada rumusan pasal 18. Bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan, batin, dan agama. Adalah suatu kehormatan bagi bangsa Indonesia bahwa beberapa hak asasi tidak dapat dibatasi sesuai dengan yang dimasukkan ke dalam pasal 28I UUD 1945 yang berbunyi hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi untuk selanjutnya ada kebebasan suara hati. Apa itu kebebasan suara hati? Kebebasan suara hati adalah hak asasi setiap orang untuk berpikir dan beragama menurut keyakinan sendiri. Atau dalam arti luas dan umum, kebebasan suara hati adalah hak asasi individu untuk menolak ketaatan terhadap suatu perintah atau peraturan negara apabila ketaatan tersebut itu bertentangan dengan suara hatinya. Kebebasan suara hati juga mempunyai dasar tuntutan, yaitu adalah martabat manusia sebagai person atau orang, yaitu adalah bahwa manusia adalah makhluk yang berakal budi. Oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan karena mereka berakal budi yang mempunyai pengertian dan kehendak, tidak seperti binatang yang ditentukan oleh struktur instingtualnya, atau dalam kata lain tidak memiliki tanggung jawab karena tidak sanggup mempertimbangkan kelakuannya. Selain itu, kemampuan manusia adalah untuk membedakan antara apa yang baik dan tidak adalah yang disebut sebagai suara hati. Oleh karena itu, semua manusia, semua orang mempunyai suara hati. Dan dia sadar bahwa ia berkewajiban untuk memilih antara yang baik dan menolak yang buruk. Karena dia berkewajiban di hadapan Tuhan penciptanya. Namun, manusia masih bisa keliru. Oleh karena itu, ia harus belajar cara mengatasi masalahnya dan minta nasihat kepada orang yang lebih tahu. Selanjutnya, tidak ada kuasa di dunia yang berhak untuk memaksa seseorang untuk bertindak yang bertentangan dengan suara hatinya. Ini adalah bentuk dari pemerkosaan manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan bebas. Oleh karena itu, penilaian kita sendiri tidak memberi kita hak untuk memaksa seorang untuk melakukan yang dianggapnya sebagai dosa atau tindakan jahat atas keyakinannya masing-masing. Dan
kebebasan suara hati tidak boleh sampai mengurangi hak orang lain atau bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Kebebasan berpikir dan beragama. Kebebasan berpikir memberikan hak kepada individu untuk membentuk pendapatnya sendiri tentang segala hal dalam kehidupan tanpa paksaan dari pihak luar, termasuk lembaga-lembaga masyarakat. Orang bebas mengkritik mengenai ide-ide tanpa membungkam pandangan lain secara paksa. Kebebasan beragama mencakup hak untuk memilih, mengamalkan, atau meninggalkan agama tanpa paksaan atau diskriminasi, serta hak untuk tidak beragama. Paksaan terhadap praktik agama yang tidak tulus hanya menambah kemunafikan dan merusak citra agama itu sendiri. Negara wajib melindungi kebebasan beragama, termasuk hak untuk tidak beragama, serta mencegah penyebaran agama dengan cara-cara tidak wajar, seperti paksaan atau manipulasi. Orang tua juga memiliki hak dan kewajiban dalam mendidik agama dalam keagamaan mereka, namun anak tetap memiliki hak dalam menentukan keyakinan mereka sendiri. Oke, selanjutnya berkembang ke depan. Jadi, hak asasi manusia berangkat dari kesadaran akan martabat manusia dan tidak dapat dihapuskan setelah diakui. Jadi, meskipun rumusan HAM dapat diperbaiki sesuai dengan perkembangan sosial, masalah baru inti dari hak-hak tersebut tetap sama. Contohnya seperti bahasa yang kita pakai sehari-hari, bahasa manusia, itu sering tidak sempurna. Jadi, butuh penyesuaian untuk diperbaiki dan juga dipertajam. Jadi dengan pemahaman yang lebih baik tentang martabat dan tanggung jawab sosial, HAM tetap menjadi batasan moral yang tidak bisa diabaikan. Bahkan ketika masyarakat menghadapi tantangan dan perubahan, hak asasi manusia tetap penting dan wajib dipertahankan kekuatan moralnya. Jadi, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan karena setelah ini kita akan ada Kahoot. Nah, jadi kalian semua bisa jawab dan selamat mengerjakan. Thank you.